dan itu ternyata berhasil. Yang ketiga adalah, dan poin ketiga, poin keempat itu sebenarnya sesuatu yang kontradiktif, dalam artian bagaimana sesuatu yang berkualitas tapi sederhana, tetapi juga yang sederhana bisa berkualitas. Nah, sederhana di sini kita pengen adalah, tadi udah ada poin di situ, kita pengen balik ke seluruh Nusantara. Kita memang masih basis di Depok atau di Jogja. Nah, dengan adanya kita masih berbasiskan dalam artian kota-kota besar lah. Di kota besar fasilitas ada, skill dari pembuat barang juga ada, tapi kita harus berpikir bagaimana kalau memang daerah-daerah pedalaman ingin membuatnya. Jadi kami membuat sangat sederhana sehingga semua orang bisa membuat inkubator ini, sehingga bayi-bayi di daerahnya sendiri bisa berkualitas di sini dalam artian jangan sampai sekali dua kali pakai udah rusak gitu aja. Tapi kita pengen ini bertahan lama, kecuali memang komponen yang harus ada umurnya seperti lampu, seperti itu wajar lah. Jadi 4 dasar ini yang waktu membuat sehingga seperti ini. Lanjut. Nah, ini 3 tujuan utama. Saya nggak bakal jelasin semua karena terlalu panjang, tapi poinnya adalah poin yang tengah, fungsi. Kita fokus di hanya menghangatkan di kabin lampu sekitar 33 sampai 35 derajat. Jadi dengan itu kami dengan mudah untuk memfokuskan dasar seperti apa, tata letak dan komponen yang ingin dibeli, dan merekayasa sesuatu komponen sehingga fungsinya nanti seperti inkubator rumah sakit. Lanjut. Oke, ini hanya saya nggak bakal jelasin, dan ini cuma membuktikan bahwa untuk mencapai inkubator yang seperti ini jalurnya memang panjang. Walaupun memang barangnya sangat sederhana, kita memakai proses produksi seperti layaknya barang pabrik dengan kualitas yang mumpuni. Lanjut. Nah, inilah perkembangannya. Beberapa tipe P, B, C, D, E. Beberapa perkembangan ini bukan hanya sekadar kemauan kita merubah, tapi sebenarnya adalah feedback dari vendor, feedback dari peminjam, feedback dari desainernya juga, dan feedback dari keseluruhan. Sehingga adanya perubahan-perubahan di setiap tipe itu ada maksudnya. Dan untuk tipe F untuk saat ini, makanya kalau keseringan evaluasi juga nggak bagus kan. Makanya tipe F untuk saat ini memang paling banyak. Dan sekarang kita lagi mengembangkan tipe G, tadi yang dijelasin CKD. Lanjut. Dan salah satunya yang kita buat selain inkubator adalah fototerapi, karena beberapa bayi prematur maupun bayi normal mengalami mengalami kuning istilahnya, bilirubinemia. Jadi sehingga kita membuat salah satunya adalah fototerapi yang kita desain juga untuk satu paket dengan inkubator ini. Jadi bentuknya dan portable segala macam, fungsinya juga itu menyamakan dengan dasar desain inkubator. Mungkin dari saya itu aja. Saya kembalikan ke Pak Radi. Iya. Jadi sekarang bulan Februari ini banyak hujan, sedikit matahari, banyak sekali bayi. Itu kenapa nanti bayi kuning? Jadi itu disinar kira-kira dengan lampu fototerapi. Ini panjang gelombangnya tertentu. Jadi ini bukan lampu yang biasa, 425 nanometer. Dan kemudian kira-kira biasanya bayi telanjang ya. Di sini tuh telanjang, pakai pampers saja. 3-4 hari bilirubinnya turun. Jadi bilirubin ini angka-angka dari rumah sakit ya, lewat dari angka tertentu gitu, bayinya memang udah kuning matanya, badannya dan sebagainya. Itu disinar fototerapi, lampu fototerapi di rumah sakit. Kira-kira harganya waktu itu kita ke rumah sakit di Ujung Pandang, terus saya tanya kira-kira berapa harganya lampu fototerapi untuk lampu dia. Dia lebar lampunya gini ya, dalamnya spesial lampu yang muter-muter kayak ular gitu. Dia bilang ya kira-kira 20 jutaan lah. Dan lampu kami ini biaya produksinya 1 juta saja. Jadi inilah breakthrough ya. Dari harga segitu bisa jadi 1/20-nya. Dari inkubator yang segitu harganya bisa 1/20-nya. Dari watt yang segitu wattnya bisa jadi 1/10-nya. Jadi semua itu kenapa? Karena kita berfokus pada golongan menengah ke bawah. Kalau kami tidak berfokus pada golongan menengah ke bawah, kami akan berlomba-lomba dengan inkubator rumah sakit itu makin mahal, makin digital, makin otomatis dan sebagainya. Itu tujuannya kan siapa yang bisa masuk atau pakai itu? Ya orang berpunya lah, golongan menengah atas. Golongan menengah ke bawah, saya sebut sekali ya. Bayi prematur pasti disuruh masuk ke ruang nicu. Ruang nicu nih ya,
di Jakarta, Jabodetabek paling murah DP-nya itu 5 juta paling murah. Bervariasi dari yang pernah kami dengar dengan komunikasi dengan para ibu bayi, bervariasi Jakarta, Jabodetabek, Bandung. Itu dari 5 juta sampai 22,5 juta. Kemudian satu hari, jadi terlalu biasanya yang bapak ibu bayi ini orang muda, pasangan muda lah saya bilang. Dia mau 5 juta aja dia udah susah. Gimana? Dia pinjam mertua dulu. Mertua kasih pinjam 5 juta bisa masuk. 3 hari dia dipanggil sama perawat. Kenapa? Administrasi itu. Loh, kan saya udah kasih DP. Ya di sini sehari 2,5 juta, sehari 2,5 juta. Jadi hari ketiga dia udah mesti bayar lagi. Berapa dia mesti bayar? Itu hitung aja. Kalau sehari 2,5 juta, akan berapa lama bayinya di situ? Lama. Sebulan, ada yang 2 bulan, ada hitung aja berapa. Kemudian, nah ini, bingung kan? Mau pinjam mertua lagi, mertua udah mulai berangkat kan? Ya 5 juta lagi. 3 hari lagi, semua udah pada lari. Omnya lari, mertuanya udah meremut dan sebagainya. Frustasi, stres, ibu bayi stres. Suaminya mau cari duit dari mana? Kalau ibu bayi stres juga. Kalau bayi stres, ibu bayi stres. Bolak-balik ini hubungan dong. Tali batinnya antara ibu dan bayi. Mau kemana? Siapa yang nolong? Gak ada. Nah sekarang ada BPJS. Saya cerita sedikit. Biasanya si ibu bayi ini udah dibilangin sama orang bikin BPJS, dia bikin buat dia. Jadi kalau ibu bayinya ditanggung BPJS, bayinya enggak. Padahal yang masuk ruang itu bayinya. Orang bilang, oh bikin pak, bikin. Udah setelah 2-3 hari dia bikin juga. Dia bikin juga ke BPJS. Tapi BPJS dibikin, kartunya baru keluar 14 hari kemudian. Jadi 14 hari di situ harus bayar. Utang sana, utang sana. Pusing, tidak ada yang menolong. Ini kejadian setiap hari. Nah sekarang mereka ada yang dengar, wah SMS aja nomor kita, di SMS. Jadi kita setiap hari menerima SMS kurang lebih mungkin adalah 10-20 permintaan setiap hari. Dan itu kita guide ya untuk pinjam. Biasanya gini, nanti kita lihat ada SMS, contoh SMS-nya. Kita terusin. Ya, ini untuk mereka yang bidang teknik. Jadi totally sebetulnya ini masalah teknis nih. Pertama adalah masalah energi, dari energi listrik. Terus emitted radiation. Terus radiant heat energy ini memanaskan lingkungan ruang heater. Terus terjadi natural convection. Terus terjadi aliran, natural circulation, buoyancy force. Dia bergerak ke atas. Terus memanasi kabinnya, kabin bayi. Terjadilah balance of heat energy pada temperatur 33-34. Jadi sebetulnya terjadi kesetimbangan energi itu. Nah inilah sebetulnya yang kita buat ini, dan inilah yang kita sebut Dead Grasshopper Incubator. Kenapa? Karena rumus-rumusnya dulu yang bikin 100 tahun lalu Grasshopper, namanya orang Jerman dari Karlsruhe. Kita lanjutin. Oh iya, bawahnya ada Unpatented Grasshopper Incubator. Jadi kalau Anda cari di blog saya, ada tulisan saya, judulnya Unpatented Grasshopper Incubator. Jadi inkubator kami ini tidak dipatenkan. Saya anti paten orangnya. Jadi kalau semua mau niru silakan aja. Orang mau nggak bisa, malah kita ajarin supaya banyak orang bikin inkubator ini yang hemat energi sehingga lebih banyak menolong bayi prematur.